Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam dengan ikhlas, semoga-moga oleh Allah ditakdirkan untuk berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Amin. Menunaikan ibadah haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Amin. Mudah-mudahan kita ditakdirkan ke sana. Amin ya Allah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tuba'i wila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para ikhwan, akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, segenap jamaah atau rombongan yang akan berangkat menuju ke Pondok Pesantren Suryalaya, yang semuanya semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan zahir batinnya. Amin. Dalam keberkahan, dikabul segala hajatnya dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, anak-anaknya, cucu-cucunya, keturunannya, semoga dijadikan hamba-hamba Allah yang sholihin, sholihat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya Al-Fakir mohon maaf jikalau kehadiran Al-Fakir saat ini mengganggu kenyamanan saudara-saudara, baik yang sedang istirahat atau sedang merem maupun yang sedang melakukan aktivitas yang lainnya. Al-Fakir mohon maaf sebelumnya. Para ikhwan, akhwat rahimakumullah wa hadakumullah. Pada bagian yang kedua ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang wasiat penting dari pangersa Abah Anom, yaitu dari pangersa Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Pangersa Abah, beliau berwasiat pada kita khususnya selaku murid-muridnya. Semoga kita oleh Allah diberikan kemampuan, diberikan pertolongan untuk dapat mengamalkan, merealisasikan apa yang diwasiatkan oleh pangersa Abah, agar kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat, zahir maupun batin. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Adapun wasiat-wasiat yang telah diwasiatkan oleh pangersa Abah, yang pertama, pangersa Abah berwasiat manusia mendapatkan kebahagiaan itu harus mengalami dulu musibah. Maka perbanyaklah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini tasbih Nabi Yunus yang sering kita baca di dalam zikir khotaman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kata pangersa Abah, oleh karena manusia
untuk mendapatkan kebahagiaan mengalami musibah terlebih dahulu, cobaan terlebih dahulu sebelum meraih kebahagiaan, maka pengarsa Abah berwasiat kepada kita agar di dalam hidup kita selalu berzikir kepada Allah dengan zikir membaca tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, dengan sebenarnya, di dalam adanya, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk dari golongan orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya diri sendiri, orang-orang yang menzalimi diri sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dengan melalaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Para ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ketika Nabi Yunus jatuh ke lautan yang luas dan dalam, Nabi Yunus ditelan ikan nun, ya semacam ikan paus lah, ikan yang sangat besar yang ada di lautan. Beliau sampai masuk seluruh tubuhnya ke dalam perut ikan Nabi Nun, maaf, ke dalam perut ikan nun atau ikan semacam ikan paus. Berhari-hari, bermalam-malam, berminggu-minggu, Nabi Yunus di dalam perut ikan nun mengalami 3 macam kegelapan. Satu, gelapnya berada di dalam perut ikan. Yang kedua, gelapnya berada di dalam lautan. Yang ketiga, gelapnya di malam hari. Maka lalu kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan sebuah tasbih kepada Nabi Yunus agar dibaca oleh Nabi Yunus, supaya Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari 3 macam kegelapan tersebut, yaitu gelapnya berada di dalam perut ikan nun, gelapnya berada di dalam lautan yang dalam, gelapnya berada di kegelapan malam hari. Nabi Yunus terus membaca tasbih tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata pengarsa Abah, seyogyanya tasbih ini dibaca sebanyak-banyaknya tiap hari, agar kita oleh Allah dengan barokah membaca tasbih tersebut, Allah mengeluarkan kita dari berbagai macam kegelapan, baik gelap hati, gelap pikiran, gelap mata, gelap dari kebenaran, gelap dari perkara yang hak, gelap dari kebaikan, dan agar kita oleh Allah dibukakan, dikeluarkan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi, baik masalah keluarga, masalah pendidikan anak, masalah usaha, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lainnya. Kata pengarsa Abah, perbanyaklah tasbih ini agar kita dikeluarkan dari berbagai macam permasalahan hidup yang kita hadapi. Itu wasiat pengarsa Abah yang pertama. Maka oleh karena itu, sekali lagi, ketika kita mendapatkan musibah atau ujian dari Allah, kita harus sabar, harus tetap beribadah kepada Allah secara istiqomah, secara kontinu, secara istimror, secara berkesinambungan. Harus banyak mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban Allah,
terutama di pertengahan malam, yaitu jam 1/2 malam. Dan harus banyak berdoa kepada Allah, mohon petunjuknya dan mohon pertolongannya. Kita harus ridho menerima musibah itu dengan lapang dada, dengan legowo, dengan berjiwa besar. Karena di balik musibah dan ujian yang menimpa kita, apabila kita sabar dan hati kita ikhlas menerimanya, maka kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah dan akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, serta akan mendapatkan pahala yang sangat amat besar sekali dari Allah di dalam sorga nanti. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Ingatlah firman Allah dalam Al-Qur'an surah yang kedua, surah Al-Baqarah juz yang kedua, ayat 155-156. Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua adalah milik Allah, kami tidak punya apa-apa. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah raji'un, itu akan kembali. Kita semuanya berasal datang dari Allah. Cepat atau lambat satu saat pasti kita akan dipanggil oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini siapa? Kita ini dari mana? Kita ini sedang di mana? Kita ini akan kemana? Dan apa yang harus kita lakukan di alam dunia? Tidak lain tidak bukan, yang harus kita lakukan di alam dunia adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata kami menciptakan seluruh jin dan manusia kecuali supaya mereka semuanya makrifat kepadaku, mengenal aku dan beribadah kepadaku. Marilah kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat yang masih surat Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Amasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepadamu cobaan atau musibah, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para ulama salafus sholih. Mereka ditimpa berbagai macam cobaan musibah yang berat. Maka mereka ditimpa oleh Allah, ditimpa dengan malapetaka dan kesengsaraan serta kegoncangan dengan bermacam-macam cobaan atau musibah. Sehingga berkatalah Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah?
Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi sangat jelas bahwa setiap orang yang beriman akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan musibah. Maka hendaklah kita bersabar ketika kita mendapatkan musibah atau cobaan atau ujian, agar supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, dan agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, yakni para kekasihnya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Imam Ad-Dailami, baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Ija ahabballah abdan ibtalahu yasma'a tadarru'ahu." Rahul Baihaqi wa Dailami. Apabila Allah benar-benar telah mencintai kepada seorang hambanya, maka hambanya itu dicoba atau diuji oleh Allah untuk supaya Allah mendengarkan tadarru'nya, mendengarkan rintihannya. Jikalau si hamba itu sabar dan ikhlas menerimanya, maka Allah akan mencintainya dan menjadikannya sebagai kekasihnya. Tapi jikalau ia tidak sabar dan tidak ikhlas menerimanya dan selalu mengeluh, banyak marah-marah, banyak aral subaha, maka niscaya ia akan menjadi kekasihnya syaitan dan akan celaka. Jadi kita tinggal milih, apakah kita ingin menjadi kekasih Allah atau apakah kita ingin menjadi kekasihnya syaitan. Jikalau kita ingin menjadi kekasih Allah, maka bersabarlah ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita dicoba dengan musibah oleh Allah. Kita harus sabar, harus menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada, dengan berjiwa besar. Karena di balik ujian yang datang kepada kita dari Allah, itu ada kebahagiaan yang menanti untuk kita. Kalau istilah Bung Haji Roma Irama dalam lagunya begini, berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan, rintangan, rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Insya Allah, setiap musibah, setiap cobaan, setiap ujian yang datang kepada kita, apabila kita hadapi dengan sabar, dengan lapang dada, dengan berjiwa besar, maka itu akan menjadi kebahagiaan buat kita nanti di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi jangan pernah mengeluh kita ketika kita mendapatkan masalah. Halo? Jangan pernah mengeluh, jangan pernah marah, jangan pernah aral subaha ketika kita mendapatkan musibah atau cobaan atau ujian dari Allah. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau telah bersabda, ma yusibul mu'mina min nasobin wala wasobin wala sakomin wala haznin atal hammi yuhimmuhu illa kafarobihi min sayiatihi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tiadalah suatu musibah. Halo?
tiadalah suatu musibah yang menimpa seorang mukmin atau mukminah, baik berupa sakit kepala, berupa keletihan, yakni badan selalu lemas, berupa sakit badan, berupa keprihatinan, dan bahkan sampai berupa rasa bingung yang menyusahkan dirinya, melainkan kesemuanya itu akan menjadi kafaroh atau menjadi penghapus dari segala keburukannya atau dari segala dosa yang dilakukannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Oleh karena Al-Fakir sekarang mau rileks, mau ngopi-ngopi gitu, mau merokok. Terima kasih. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya